Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya, masih di seputar PPDB Jatim ya, khususnya di jenjang SMA maupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2022 ini ya. Di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas ya, ini contoh surat kesehatan yang ditolak. Ini masih banyak sekali ternyata ya, dari adik-adik ya, calon peserta didik baru yang sampai saat ini mereka masih melakukan verifikasi kesehatan. Nah ini kita ingatkan lagi ya, mungkin bagi adik-adik yang masih mau ikut ya di tahap 1 ya, mau ikut di tahap 1 ini tentunya masih ada kesempatan ya. Misalkan hari ini baru dapat surat kesehatan ataupun besok ya masih mendapatkan surat kesehatan, ini tuh kalau misalkan mau ikut daftar di tahap 1 ya, misalkan jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan jalur prestasi hasil lomba. Ketika kalian memilih jenjang SMK ya dengan jurusan yang mensyaratkan hal itu, tentunya kalian harus melakukan verifikasi kesehatan. Nah di kesempatan kali ini, karena banyaknya surat kesehatan yang ditolak ya dari adik-adik, nah ini menurut kami eman-eman ya. Jadi artinya jangan sampai ketika kalian itu sudah minta surat kesehatan ke misalkan ke puskesmas, ke rumah sakit ataupun ke klinik kesehatan, tetapi ternyata ketika diajukan verifikasi kesehatan itu ditolak. Nah ini ada beberapa contoh jenis surat kesehatan itu yang ditolak. Nanti kita akan bahas. Semoga informasi nanti membantu dan teman-teman yang mungkin masih mau mencari dan mungkin ketika tahu oh ternyata surat saya seperti ini ya, mungkin nanti bisa segera diperbaiki. Siapa tahu nanti verifikasi kesehatan kalian ditolak dan kalian sudah paham apa yang harus kalian lakukan. Oke ya. Nah, tapi seperti biasa kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru menonton video ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Teman-teman yang suka membaca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukd.com. Di sini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke ya, jadi langsung saja ini ada beberapa jenis surat kesehatan ya yang ditolak ketika kalian melakukan verifikasi kesehatan ya. Nanti kita akan memberikan beberapa contoh dan semoga misalkan kalian ada yang seperti itu, misalkan nanti ditolak, segera untuk melakukan perbaikan. Paham ya teman-teman ya? Oke, yang pertama ini kalau kita cek ya. Jadi ini statusnya ini masih banyak yang menunggu ya revisi berkas seperti ini. Yang revisi berkas ini artinya pengajuan verifikasi kalian itu ditolak dan kalian harus melihat ya kalian itu verifikasi kesehatan itu ditolak apa tidak. Ini sama dengan pengajuan PIN ya. Jadi harus ada data yang di cross check ketika kalian ditolak ya. Nanti cara melihatnya bagaimana ya? Cara melihatnya di video kita sudah ada ya. Jadi teman-teman bisa lihat aja ya. Misalkan di sini ketikan aja kesehatan seperti itu ya. Nah, nanti di sini ya. Nah, di sini ada cara melihat hasil verifikasi kesehatan ini diterima atau ditolak. Nah, teman-teman harus paham ya, di situ nanti tentunya ada 3 status dalam verifikasi kesehatan. Nanti silahkan tonton aja video kita yang ini ya. Terus yang pertama tentunya untuk SMK ya, itu tidak semua jurusan itu mensyaratkan verifikasi kesehatan ya. Jadi hanya beberapa jurusan tertentu. Tentunya itu sudah kita bahas ya di video kita, nanti silahkan cek aja di video kita. Oke ya. Terus bagi kalian yang tentunya ketika sudah melakukan verifikasi kesehatan, teman-teman diminta ya untuk melakukan pengecekan ulang ya 2-3 hari. Ini sebenarnya tergantung dari operator masing-masing di sekolah ya. Ketika mereka tentunya antriannya tidak banyak, terus dia bekerja full time, tentunya 1-2 hari itu sudah selesai ya. Mungkin ada yang 1 jam, 5 menit, 10 menit itu ketika melakukan verifikasi kesehatan dan surat sehat kalian itu sudah benar, itu biasanya langsung akan di-approve atau disetujui. Paham ya? Oke, yang berikutnya ini ada beberapa contoh ya surat kesehatan yang tidak buta warna dan ini yang sudah benar ya. Ini yang sudah benar. Yang sudah benar itu yang seperti apa sih sebenarnya? Ya, yang sudah benar itu yang pertama dia harus mencantumkan tinggi badannya. Ini ya, tinggi badan itu harus tercantum. Yang kedua, dia harus mencantumkan ini penglihatannya atau apakah dia buta warna atau tidak. Itu yang benar adalah yang harus ada 2 poin ini. Jadi tinggi badan dan juga penglihatan. Nah ini sebenarnya di website kita ya ini sudah ada ya. Di sini kita sudah memberikan contohnya ya. Di dalam website kita itu kita sudah memberikan contoh terkait dengan hal itu. Kita masuk aja di PPDB 2022. Nah ini ada contoh surat tidak buta warna dan tinggi badan.
Nah, ini yang diminta ya, itu dari rumah sakit dari rumah boleh dari dokter pemerintah ya, boleh dari dokter pemerintah atau swasta. Ini sebenarnya kita sudah memberikan contoh ya kepada adik-adik ya. Di sini kita sudah memberikan contoh apa yang harus ada dan apa yang tidak. Ini di website kita sudah ada ya sebenarnya. Nah, tapi mungkin ada yang kurang paham ya, sehingga mereka dilakukan penolakan berkas. Ini juga ini yang benar ya. Jadi ada seperti ini, ada stempelnya tidak buta warna. Yang kedua di sini juga ada ya. Di sini ada tinggi badannya, di sini juga ada ya, dijelaskan. Ya, ini yang benar. Terus di sini ada beberapa berkas yang ditolak ya. Bagaimana contoh surat kesehatan atau verifikasi kesehatan yang ditolak? Itu ditolak mungkin ada beberapa berkas ya yang tidak sesuai dengan persyaratan sehingga dia ditolak. Ini yang pertama, ini contoh surat kesehatan yang ditolak ya. Jadi yang ditolak ini dia hanya ada tinggi badan saja ya. Ini ada hanya ada tinggi badan, tetapi dia tidak ada apakah dia buta warna dan tidak. Ini jelas ditolak ya. Nanti dia ditolak, ya, ini dengan catatan ya. Ini buta warna atau tidak buta warna ini belum dipilih. Artinya di sini tidak ada ya, tidak menjelaskan di surat dokternya ini, dia tidak menjelaskan apakah dia buta warna atau tidak, sehingga dia ditolak lah. Makanya kalau sudah seperti ini, nah dia harus minta lagi ya, harus ada satu tinggi badan, yang kedua adalah harus menjelaskan apakah kalian itu buta warna atau tidak. Paham ya? Ini juga ditolak ya, ini contoh yang ditolak ini juga sama ya, kasusnya itu sama. Jadi dia tidak menyantumkan tidak buta warnanya. Ya, jadi dia hanya ada tinggi badan saja ya, tetapi adik-adik itu tidak paham ya bahwa untuk verifikasi kesehatan itu selain tinggi badan itu ada tidak buta warna. Ya, tidak buta warna atau buta warna itu harus jelas. Sehingga nanti di pengisian ada penjelasan apakah calon peserta didik ini buta warna atau tidak. Paham ya? Jadi nanti yang seperti ini silahkan cari lagi. Nanti ketika kalian ke puskesmas ya, atau ke rumah sakit atau ke klinik kesehatan, kalian cek dulu ya surat keterangan sehatnya, apakah ada tinggi badan dan tidak buta warna atau tidak ya. Paham ya? Sehingga nanti kalau masih seperti ini tentunya akan ditolak ya, dengan sama ya. Jadi buta warna, tidak buta warna ini belum ada. Paham ya? Terus yang berikutnya lah, ini juga contoh yang ditolak. Jadi dia menggunakan aplikasi di Android ya. Ini yang agak lucu sih. Ini dia mungkin dia tes matanya sendiri, dia pakai aplikasi Android ya. Kan ada ya, banyak ya untuk tes kesehatan itu di aplikasi HP ya, di Android. Mungkin dia ngetes sendiri ya, jadi apakah dia buta warna apa tidak ya. Mungkin ada informasi yang seperti itu, bisa cek sendiri ya pakai HP Android, apakah nanti ketika melihat kalian buta warna apa tidak. Ini juga ada yang upload seperti ini ya. Nah, tentu dia akan ditolak ya. Tolaknya apa? Ini foto surat keterangan kesehatan ini salah, ini bukan dokumen yang seharusnya ya, karena yang diminta bukan yang ini ya. Jadi yang diminta itu adalah surat keterangan kesehatan harus dikeluarkan oleh dokter pemerintah atau swasta. Nah, ini boleh dari klinik kesehatan ya, boleh dari rumah sakit, boleh dari puskesmas dan sebagainya. Paham ya? Ini yang seperti ini jelas langsung ditolak. Nah, ini berikutnya yang mungkin masih menggunakan surat pernyataan ya. Ini surat pernyataan orang tua ya, bahwa dia menjelaskan apakah dia buta warna atau tidak. Nah, ini sudah tidak dipakai ya. Nah, ini di dalam tata cara di sini ya, di dalam verifikasi kesehatan. Di sini dalam tata cara verifikasi kesehatan ini memang di sini mengisi tinggi badan ya, jadi mengisi tinggi badan dan keterangan kesehatan lainnya serta mengunggah surat keterangan sehat yang mencantumkan tinggi badan dan tidak buta warna dari dokter pemerintah atau swasta. Jadi untuk surat ini pernyataan dari orang tua ini sudah tidak bisa digunakan ya. Artinya sudah tidak bisa dipakai. Ini di video kita ya, kemarin kita sudah update ya informasinya. Ini cek aja di playlist kita di PPDB Jatim SMA atau SMKN. Nah, di sini sudah ada update terkait dengan itu. Nah, ini ya, ada update info berkas yang diupload untuk verifikasi kesehatan. Ini nanti bisa dicek aja di sini. Ya. Nah, ini apalagi yang seperti ini, surat pernyataan ini yang dipakai masih 2021 ya. 2021 ya, mungkin ini dia dapat format ya, dia ndak bisa ganti, jadi adanya 2021 ini langsung. Ini jelas ditolak. Ya, ini yang pakai 2022 aja ditolak ya, apalagi yang menggunakan 2021. Nah, tentunya nanti akan diberikan notif ya. Ini surat foto surat keterangan kesehatan ini salah, ini bukan dokumen yang seharusnya ya. Surat pernyataan bermaterai tidak berlaku. Ya, jadi surat pernyataan bermaterai tidak berlaku. Ini surat pernyataan dari orang tua. Ya, ini sudah tidak berlaku. Nah, surat keterangan kesehatan harus dikeluarkan dari dokter pemerintah atau swasta. Oke ya, paham ya teman-teman? Nah, nanti ketika kalian ditolak, nanti teman-teman bisa cek lagi ya.
cek lagi masuk di sini ya, di pra pendaftaran verifikasi kesehatan, dan silahkan login. Nanti kalian di sini ditolak apa tidak akan kelihatan seperti ini ya. Kalau ada seperti ini, kalau kembali ke pengisian awal lagi, di sini ada keterangan ya, buta warna atau tidak buta warna belum dipilih, silahkan lengkapi keterangan tidak buta warna. Ini artinya kalian itu ditolak ya, artinya kalian itu ditolak, dan teman-teman segera untuk melakukan perbaikan berkas. Isi kembali tinggi badan kalian ya, tinggi badannya berapa, terus apakah mengidap buta warna atau tidak. Silakan diisi ini iya atau tidak. Ini sesuai dengan hasil surat surat dari dokter ya. Terus yang berikutnya nih, lampirkan surat keterangan yang benar. Jadi yang bukan seperti contoh-contoh yang sudah ditolak tadi. Berikutnya silakan selesai. Setelah selesai, maka teman-teman harus menunggu lagi ya. Harus menunggu lagi, teman-teman harus menunggu 1 sampai 3 hari ya. Ini bisa 10 menit, bisa 1 jam, bisa 1 hari, bisa 2 hari. Nah, nanti tentunya kalau ini sudah disetujui ya, teman-teman bisa melakukan pendaftaran ketika kalian mau daftar di jenjang SMK dengan persyaratan harus melakukan verifikasi kesehatan. Maka kalau sudah disetujui, kalian baru bisa mendaftar di jurusan itu. Paham teman-teman ya? Oke, cukup sekian saja. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.